Lalu, nah sampai pada materi inti kita, bentuk nitrogen tadi kan ada 3. Urea, amonium, dan juga nitrat. Sementara yang namanya nitrat adalah bentuk akhir dari nitrogen serapan tanaman, kan seperti itu. Berarti kan sebetulnya bisa dong bikin namanya urea menjadi amonium. Ya enggak? Jawabannya bisa banget. Selama ini kita kada tahu. Tujuannya apa? Supaya nukar pupuk. Padahal kalau pian tahu ya, kita lihat nitrogen di dalam ultradep itu berapa persen? Nitrogennya dalam bentuk amonium ya. Kita lihat berapa persen? Nah, 12%. Nah, ya, jadi ultradep kandungan nitrogennya berapa? 12%. Sekarang ini namanya apa? Urea, kandungannya berapa persen? 46. Seandainya petani bisa membuat 46 nitrogen di sini jadi amonium, ada payu dijamin ultradep. Kenapa? 46, bayangkan. Bayangkan kalau ini hilang separuh aja. 46 bagi 2 berapa? 23, masih lebih besar 2 kali lipat loh daripada yang ultradep, ya tidak? Kan begitu. Cuman ilmunya nggak ada. Selama ini kenapa banyak petani hortikultura tidak berani menggunakan urea? Karena tidak tahu cara mengubahnya menjadi bentuk amonium. Padahal ini bisa dipakai, silahkan dibuktikan. Kita nanti kan, kita harus praktek ya. Setelah ini kita akan mencoba. Ulun minta nanti mungkin beberapa 10 tanaman yang nanti kita aplikasikan pupuk amonium buatan kita. Dan percaya tidak percaya, selama ini penembusan pupuk tak banyak nukar ponskanya pada ureanya. Ini namanya ultradap. Nah, ultradap N nitrogennya cuma 12% dan N nitrogen ini bentuknya adalah amonium. Jadi caranya kan di sini 46%, ya kan 46%. Kita akan mengubah ini jadi amonium. Lalu bahannya apa? Bahannya namanya leaf mold. Apa itu leaf mold? Tanah serasah dedaunan. Di mana didapat? Di bawah pohon-pohon besar. Kan ada tuh pohon-pohon besar kan tiap hari menggugurkan daun. Ya kan, menggugurkan daun. Dan daun tersebut kemudian dirombak menjadi humus. Kan begitu. Silakan ambil tanahnya. Tanahnya ya. Jadi kita buka, kan ada daun tuh ada 2 lapis. Daun pertama paling atas daun baru, ya tidak? Kan daun yang baru gugur. Daun kedua daun busuk. Nah, daun atas kita singkirkan, daun busuk kita ambil jadi kompos. Tanahnya diambil untuk aktivasi ureanya. Mungkin pin betakon sama humus-humusnya boleh tidak? Boleh. Cuman di sini kan ulun hanya memberikan alternatif di bawah pohon. Nanti dibilang paring atau dibilang bambu, pin cuman fokus bambu. Jadi bahannya adalah yang kita perlukan ureanya sebanyak 1 kg. Kemudian ini kan tadi set 1 kg dan leaf mold atau tanah leaf moldnya tadi itu dibutuhkan 1 kg. Tanah ya, tanah serasah dedaunan 1 kilo. Kemudian yang diperlukan selanjutnya adalah air cucian beras sebanyak 5 liter. Air cucian beras. Tapi kalau praktek di sini kan kadang mungkin kita mengumpulkan air cucian beras, kan begitu. Maka ulun carikan alternatif kedua, yaitu air karbohidrat. Artinya air biasa yang ditambahkan karbohidrat. Karbohidratnya boleh pakai kentang, boleh 250 gram. Pakai nasi, boleh, silahkan. Nah, jadi segini. Nah, nasinya kurang lebih segini. 250 gram. Mungkin pin betakon, lebih boleh kada? Jangan. Kasih saya aja, lapar. Udah, itu aja bahannya. Ureanya 1 kilo, tanahnya 1 kilo, air cucian beras 5 liter, udah. Atau ureanya 1 kilo, tanahnya 1 kilo, kemudian air biasa 5 liter, tambah sumber karbohidrat 250 gram. Udah. Lalu bagaimana cara buatnya, ya tidak? Cara buatnya kita siapkan 1 buah wadah ember yang biasanya lengkap dengan tutup-tutupnya. Kemudian kita siapkan air cucian beras, masukkan ke dalam embernya. Atau kalau pakai ini terpaksa ini memblender. Kalau kita kalau kita remas begitu aja kan dia nggak tercampur secara merata. Nah, jadi ini kita blender, kita blender. Nah, sampai terdapat 5 liter larutannya di dalam ember tadi. Baru setelahnya kita taburkan tanah dulu. Taburkan tanah secara merata, kemudian kita aduk. Kita lakukan pengadukan. Setelah teraduk secara merata, baru tambahkan 1 kilo ureanya tadi. Kemudian tutup secara rapat. Tutupnya harus rapat dan biarkan itu terfermentasi selama 24 sampai 48 jam.
Dan maksimal 5 hari harus dipakai karena itu sudah jadi amonium. Jadi minimal 24 jam sampai 48 jam itu sudah jadi. Dan maksimal jangan lebih dari 5 hari. Ya ibarat misalnya kita kalau molor 7 hari lah. Kalau kita mau kocor, silahkan kocor. Saring dulu, kemudian silahkan kocor. Berapa dosis kocornya? Kocornya adalah 300 ml per tangki. Untuk vegetatif awal dan vegetatif pertengahan silahkan dipakai 500 ml. Jadi 1 kilo urea ini, 1 kilo urea, kan 1 kilo urea, ini dapat sekitar 10 sampai 12 tangki. Kira-kira nyaman padan apa lagi hidup kira-kira dengan 2.000 rupiah. Pian ngocor dapat 12 tangki. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf nih ulun cerita terus terang. Saya tidak mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya soal harga. Karena harga bukan kewenangan saya, ya tidak. Saya sebagai penyuluh yang bisa dibantu kepada Anda semuanya adalah bagaimana agar pertanian Anda itu berbiaya seminimal mungkin. Kan begitu? Saya tidak mungkin bisa mengatur harga. Saya juga nggak bisa atau menentukan harga. Yang saya bisa lakukan adalah bagaimana pian-pian semua supaya bertani dengan biaya sehemat mungkin. Murah dari ini gimana coba dengan 2.000 rupiah loh. 2.000 rupiah. Dapatnya 12 tangki. Anggaplah misalnya 300 rupiah. 1 tangki. Murah pada itu apalagi larang acan 500 sebungkus ya ada. Jadi kalau setelah ini pian silakan aplikasikan. Dan saran saya kalau mau mencoba jangan langsung banyak ya. Saya nyarankan Anda mencoba bikin sekilo aja dulu. Bikin sekilo aja dulu. Kalau sudah terbukti bagus, sudah dilihat hasil tanaman menunjukkan ke arah yang positif, maka silakan ulun menyarankan bikin 1 drum. Cuma ya Bapak Ibu semuanya, ini pun harus hati-hati juga. Kenapa? Karena ini digunakan hanya seperlunya saja. Kalau sudah jadi, kan kalau misalnya contoh hari ini bikin, hari ini hari Kamis. Berarti harusnya Jumat sudah jadi dong. Jangan sampai tagana sampai Sabtu depan. Artinya kawa sekali bikin bisa buat 2 kali ngocor. Ya, pian bisa aja menghitung. Oh, aku sekali ngocor 10 tangki bikin 20. Ya enggak? Berarti bikinnya 2 kilo. Berapa modalnya? 5.000. Jadi kenapa ya kita pertemuan rutin seminggu sekali? Supaya apa? Supaya ini nih yang kita bisa berikan ke pian-pian semua. Supaya apa? Supaya bertani itu bisa lebih murah. Jangan terfokus. Kalau ilmu ini disebarkan coba. Semua petani tahu bahwa kita bisa mengocor hanya dengan 300 rupiah. Sementara kalau Anda beli Ultradap yang seperti ini, itu harganya 55.000. Ini harganya 2.000. Ibaratnya bumi dan langit. Nah, ulun kada penting merugi-rugi, nggak jadi masalah begitu kan. Yang penting di sini pian bisa. Karena memang di Indonesia ini didesain supaya kita nih beli terus, kan begitu. Nah, kan kalau beli terus mereka untung. Petani gimana? Coba kalau harga sekarang harganya 20 berapa hari nih? Nah, selawe. Itu masih untung. Di Jawa 17.000 coba bayangkan. Jadi gampang kok ternyata bikinnya. Ureanya 1 kilo, tanahnya berapa? 1 kilo, airnya berapa? 5 liter air cucian beras. Atau air 5 liter air biasa. Airnya boleh air sungai. Boleh air sumur. Pastikan airnya ber-pH netral. Lalu kita mengetahui air ber-pH netral itu bagaimana? Ya kan? Air ber-pH netral, pertama jangan sampai sumur kita dekat dengan pohon rumbia. Karena kalau pohon rumbia biasanya ada indikasi airnya ber-pH asam. Jadi paling aman banyunya apa berarti? Banyu sungai boleh. Sungai yang paling bagus tuh air mengalir, itu biasanya pH-nya sudah netral. Nah, sebetulnya masalah kaporit itu gampang. Bagaimana caranya? Endapkan dulu 24 jam. Ya, kaporit itu pasti mengendap 24 jam. Cuman yang jadi masalah biasanya air ledeng itu pH-nya 7-8. Kalau kelebihan, nah itu tadi efek kalsium. Kalsium kalau kelebihan itu akan membuat pestisida jadi bakarak. Cuman kita kan pakai pestisida kan ini. Nah, kita kan cuma aktivasi urea. Nah, itu kan jadi masalah. Cuman kalau penyemprotan pestisida, hindari sama sekali air PDAM. Karena pasti bakalan jadi masalah karena yang namanya kaporit itu kan kalsium. Kaporit itu kalsium loh. Kan ember kaporit kan ada tulisannya kalsium. Nah, tuh kalsium hipoklorit, ya tidak? Berarti kalsium. Jangan mencampur pestisida dengan kalsium.
Sementara air PDAM ada kalsium hipoklorit. Makanya sebetulnya kurang baik. Cuman caranya kalau memang terpaksa juga endapkan dulu 24 jam. Boleh dipakai. Karena kalsiumnya pasti mengendap. Itu Bapak Ibu semuanya, ini kita akan praktek bikin. Jadi di sini sudah ada urea sebanyak 1 kg. Kemudian ini ada nasi sebanyak kurang lebih 250 gram. Nah, kemudian air kita gampang aja nyari. Namun PR kita cuma satu, yaitu tanahnya belum ada. Maka ayo kita rame-rame cari tanah. Ya, Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan buat kita semua. Lalu bahannya apa? Bahannya namanya leaf mold. Apa itu leaf mold? Tanah serasah dedaunan. Di mana didapat? Di bawah pohon-pohon besar. Kan ada tuh pohon-pohon besar kan tiap hari menggugurkan daun. Ya kan menggugurkan daun. Dan daun tersebut kemudian dirombak menjadi humus. Kan begitu? Silakan ambil tanahnya. Tanahnya ya. Lalu bagaimana cara buatnya? Ya tidak. Cara buatnya kita siapkan satu buah wadah ember yang biasanya lengkap dengan tutup-tutupnya. Kemudian kita siapkan air cucian beras, masukkan ke dalam embernya. Atau kalau pakai ini terpaksa ini memblender. Kalau kita kalau kita remas begitu aja kan dia nggak tercampur secara merata. Nah, jadi ini kita blender, kita blender. Nah, sampai terdapat 5 liter larutannya di dalam ember tadi. Baru setelahnya kita taburkan tanah dulu. Taburkan tanah secara merata, kemudian kita aduk. Kita lakukan pengadukan. Setelah teraduk secara merata, baru tambahkan 1 kilo ureanya tadi. Kemudian tutup secara rapat. Tutupnya harus rapat dan biarkan itu terfermentasi selama 24 sampai 48 jam. Dan maksimal 5 hari harus dipakai karena itu sudah jadi amonium. Kalau kita mau kocor, silahkan kocor, saring dulu, kemudian silahkan kocor. Berapa dosis kocornya? Kocornya adalah 300 ml per tangki. Untuk vegetatif awal dan vegetatif pertengahan silahkan dipakai 500 ml.